selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Margaret dan saya Salsabila bisa kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Berawal, berita akurat dan aktual. Ruang informasi dan inspirasi yang siap menemani siang Anda dengan sajian berita yang aktual, faktual, dan tentu saja bermakna. Betul sekali, dunia saat ini terus bergerak cepat dan informasi datang dari segala penjuru cepat, deras dan kadang membingungkan. Itulah kenapa Berawal hadir, bukan sekedar menyampaikan berita, tetapi juga mengajak Anda memahami lebih dalam tentang masyarakat, budaya, bahkan sisi-sisi hidup yang sering luput dari sorotan. Yogyakarta kembali dipenuhi nuansa sakral seiring digelarnya tradisi tahunan Kirab Satu Suro 2025 yang berlangsung pada Kamis 26 Juni 2025. Prosesi ini menjadi penanda pergantian tahun baru Jawa dan selalu dinantikan warga maupun wisatawan. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi pusat prosesi Kirab Satu Suro 2025. Malam ini ribuan peserta bersiap melakukan prosesi Mubeng Beteng, yaitu berjalan kaki mengelilingi benteng keraton dalam suasana tanpa bisuh tanpa suara. Prosesi diawali dengan pembacaan Kidung Macapat di Bangsal Panconiti sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada leluhur. Ribuan peserta berjalan kaki sejauh 4 km menyusuri rute sekitar benteng keraton dengan penuh keheningan. Tidak hanya abdi dalam dan keluarga keraton, masyarakat umum dari berbagai daerah turut berpartisipasi dalam proses ini. Kirab Satu Suro tidak hanya sebagai ritual religius dan spiritual, tetapi juga menjadi ajang pelestarian budaya yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya ini berlipat, itu bisa jadi 3 kali lipat. Jadi dari ekornya itu untuk menuju kemari itu lama banget. Iya, jadi butuh waktu kesabaran. Bagi panitia dan pihak keraton, acara ini adalah momentum untuk mengajak masyarakat melakukan introspeksi diri dan berdoa untuk keselamatan di Tahun Baru Jawa. Ending itu kayak suatu hal yang baru sih bagi kita, soalnya di tempat kita ini emang nggak ada ya tradisi seperti ini, makanya tertarik untuk kesini melihat secara langsung. Bagi peserta, Mubeng Beteng menjadi pengalaman spiritual yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Dengan spiritualitas dan penghormatan kepada leluhur, Kirab Satu Suro 2025 menjadi bukti bahwa tradisi tetap hidup di tengah modernitas. Dari Yogyakarta, saya Nafla Nabila, laporkan untuk Anda. Yogyakarta kembali bersiap menjadi tuan rumah event lari yang ditunggu-tunggu Arunikaran 2025 yang diselenggarakan pada Minggu 15 Juni 2025. Event ini akan mengajak para pelari dari berbagai daerah untuk berlari sejauh 6 km dimulai dari kawasan Next Hotel Yogyakarta. Halo pemirsa, saya berada di Next Hotel Yogyakarta, tempat dimulainya gelaran Arunikaran 2025. Event ini mengusung konsep fun run sejauh 6 km, tanpa biaya, dan bisa diikuti oleh siapa saja. Peserta berlari menyusuri rute dari Next Hotel di kawasan Maguwoharjo, Sleman, melewati Selokan Mataram, Jembatan Babarsari, Jalan Ari Sucipto, dan kembali ke Next Hotel untuk garis finish. Komunitas-komunitas olahraga ikut meramaikan acara ini. Sepanjang jalur lari, panitia menyediakan dokumentasi foto, pengalaman seru bareng pelari dan runner lainnya. Jadi Arunikaran itu sendiri merupakan acara fun run yang diadakan oleh Hai Kreatif dari production house kami, yang dimana kami bekerjasama dengan Ngayogran dan juga Next Hotel. Arunikaran 2025 ini tidak hanya olahraga, tetapi juga menjadi acara menarik bagi komunitas lari lainnya. Sejumlah peserta mengaku senang dengan pilihan rute yang diberikan oleh panitia.
sampai di Babarsari, saya turunin pace ke 9, hampir ke 10, itu sampai sini konsisten sih, sih. Memunculkan adrenalin sih benar, sampai jantungnya juga berdebar ya. Arunikaran 2025 bukan sekedar lari biasa. Jadi, pastikan Anda menjadi bagian dari langkah seru ini. Dari Yogyakarta, saya, Fani Ginting, melaporkan. Tren lari di masa sekarang kini semakin populer sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Tapi kesehatan anak tak cukup hanya dari olahraga, nutrisi pun berperan penting. Pemerintah berupaya menghadirkan program makan bergizi gratis sebagai solusinya, namun menuai sorotan karena bantuan yang diterima di sejumlah sekolah berupa bahan mentah ataupun makanan ringan. Apakah itu mencukupi kebutuhan gizi anak atau justru jauh dari harapan? Kita akan bahas bersama ahli, Berawal akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Cuaca panas, merasa lelah, dan haus saat beraktivitas. Tapi bingung, mau minum apa?
Gizi Gratis atau MBG yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan publik. Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi dan penanganan stunting pada anak-anak Indonesia justru menimbulkan berbagai pernyataan di lapangan. Dalam beberapa hari terakhir, di media sosial muncul keluhan dari sejumlah sekolah. Pasalnya, alih-alih menerima makanan matang dan bergizi, sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan resmi pemerintah, banyak siswa justru menerima bahan mentah atau sekedar makanan ringan seperti biskuit dan snack. Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah pemberian bahan mentah atau snack instan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak? Bahkan apakah jenis makanan tersebut mampu memperbaiki status gizi mereka yang mengalami kekurangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan mengulasnya bersama narasumber ahli gizi dalam segmen Point of View. Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan mengulasnya bersama narasumber yang hadir di sini, seorang dietitian dalam segmen Point of View. Kali ini kita akan memasuki sesi bincang utama pagi ini. Topik bincang kali ini adalah snack dan bahan mentah, cukupkah untuk gizi anak? Nah, telah hadir di sini bersama kami Mas Dian Setiaji, seorang dietisien yang telah lama berkecimpung dalam edukasi gizi dan perbaikan pola konsumsi masyarakat. Dan bersama beliau hadir juga Mbak Desti, seorang ibu rumah tangga yang akan berbagi cerita langsung dari dapurnya bagaimana beliau menyiapkan makanan sehat untuk keluarganya. Nah, kita akan mulai sesi kali ini diawali dengan Mas Dian ya Mas ya. Pertanyaannya, menurut Mas, apakah bentuk distribusi bahan mentah dan snack ringan itu sudah tepat dalam konteks perbaikan gizi? Mbak, jadi sebenarnya kalau pembagian makanan mentah maupun snack ringan tadi kepada anak untuk program dari pemerintah, sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya. Ini menjadi program yang baik karena anak bisa lebih terbiasa dengan apa yang bisa diolah di keluarga tersebut. Kalau mendapatkan makanan matang ataupun makanan jadi, belum tentu cocok dengan cita rasa dan kebiasaan makan setiap anak gitu ya. Namun demikian, kita juga perlu kritisi karena tidak setiap keluarga punya waktu cukup untuk mengolah makanan di pagi hari. Tidak setiap keluarga, khususnya ibu ataupun pengasuh, memiliki keterampilan untuk mengolah berbagai macam jenis makanan dari bahan makanan yang diberikan. Khawatirnya justru diberikan makanan mentah justru tidak dimakan, tidak dikonsumsi, tidak diolah menjadi makanan yang seharusnya itu menjadi program yang baik. Justru lebih banyak mengonsumsi snack ringan yang diberikan. Nah, tadi tujuannya baik, malah justru anak tidak mendapatkan asupan gizi yang diharapkan. Iya, penjelasannya sangat membuka wawasan untuk kita dan pemirsa di rumah ya Pak. Jadi memang nggak bisa asal untuk membagikan bahan makanan saja. Bisa-bisa nanti niatnya malah jadi salah sasaran. Benar, bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua ya. Benar. Jadi bagaimana pelaksanaan di lapangan itu harus sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Nah, sekarang kita beralih nih ke Mbak Desti sebagai ibu rumah tangga nih Mbak. Apakah sebelumnya Mbak Desti sudah pernah mendapatkan salah satu dari program kesehatan dari pemerintah? Oke Mbak, ya dulu saya sudah pernah dapat salah satu program pemerintah itu ya, namanya PMT ya Pak ya. Ya. Ya itu waktu saya hamil itu karena ada kekurangan untuk lila, untuk berat badan, jadi saya dikasih bentuk biskuit gitu Mbak, untuk dikonsumsi selama hamil dengan tujuan supaya selama kehamilan itu kita mendapat asupan yang bergizi melalui biskuit sama susu itu gitu. Jadi alhamdulillahnya selama kehamilan itu saya ada kenaikan, jadi nggak yang berbahaya banget untuk janin saya gitu Mbak. Setelah mendengar cerita dari Mbak Desti, hal tersebut jelas menggambarkan banyak persoalan yang sering terjadi di keluarga ya. Iya Mbak, betul Mbak. Memang ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, kayak misal seperti tidak hanya jenis bantuannya. Iya, benar banget. Dan kini kita kembali ke Pak Dian. Pak Dian, sekarang ini kan banyak orang yang sebenarnya tuh udah tahu gitu pentingnya gizi, tapi masih aja pola makannya tuh kurang tepat. Menurut Bapak sendiri, apa sih yang membuat edukasi gizi itu kurang maksimal sampai ke masyarakat? Baik, sebenarnya semua program edukasi sudah berjalan cukup lama ya, bukan cuma di pemerintah. Kali ini sudah cukup lama, sudah beberapa
dekade yang sebelumnya edukasi sudah sangat diberikan di lapangan, mulai dari di dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, even kader di masyarakat di setiap seluruh tempat di Indonesia itu ada. Namun demikian ternyata permasalahan gizi masih ada aja, dan bahkan kalau kita bicara tentang stunting, angkanya masih cukup tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena bisa jadi edukasi yang diberikan tidak begitu efektif. Media yang digunakan untuk melakukan edukasi mungkin tidak selalu sesuai dengan sasarannya. Kemudian juga tidak semua keluarga bisa menerapkan edukasi yang diberikan. Saya orang nggak mampu, saya harus makan ini. Saya tidak tahu harus makannya seperti apa. Bagaimana cara penyajiannya saya tidak diberitahu, misal seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan berupa edukasi belum tentu bisa diterapkan di masyarakat. Karena berbagai macam keterbatasan tadi, termasuk juga pengetahuan dari keluarga itu, khususnya ibu. Terima kasih Mas Dian, penjelasannya sangat membuka mata untuk kita ya. Semoga membuka mata untuk bagi pemirsa juga. Jadi memang tantangannya sebenarnya bukan hanya tentang di pengetahuan, tapi juga soal kebiasaan dan akses gitu. Semoga kedepannya edukasi gizi bisa lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke Mbak Desti. Mbak, boleh cerita sedikit aja, gimana sih cara memperhatikan dan menyiapkan makanan untuk keluarga? Oke, dari saya ya Mbak ya, itu kalau mau masak untuk, khususnya untuk anak saya ya Mbak ya, yang baru usia 4 tahun ya, itu mungkin masih membutuhkan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang ke depannya ya. Saya dari awal itu sudah ngajakin buat belanja gitu, sambil pengenalan sayur apa gitu, terus kita ajak kolaborasi untuk masaknya begitu, terus kita makan duduk bersama gitu ya. Jadinya anak itu enjoy makan makanan bergizi seperti sayur, ada lauk pauk gitu ya Mbak. Jadi kita menghindari sebisa mungkin untuk jajan di luar atau makan yang cepat saji, meskipun ya makanan cepat saji itu menggoda sekali ya untuk kita. Benar. Itu daripada kita ribet masak gitu, tapi kita usahakan untuk makan sayur-sayuran, ya itu protein yang ngandung vitamin juga Mbak. Jadi luar biasa benar. Mbak Desti ini perhatian banget sama anaknya. Jadi nilai gizi dan kebutuhan masing-masing itu sangat diperhatikan ya Mbak sama Mbak Desti. Betul. Terima kasih sudah berbagi ya Mbak ya. Nah, Mas, setelah mendengar penjelasan dari Mbak Desti dalam menyiapkan makanan bergizi, menurut Bapak seberapa penting sih peran ibu atau pengelola makanan di rumah dalam mencukupi gizi keluarga? Ya, kesehatan dari anak itu berasal dari keluarga. Ketika ibu, pengasuh, atau siapapun yang memang bertanggung jawab terhadap pemenuhan makanan gizi di keluarga, khususnya pada seorang anak, anak tersebut akan mendapatkan asupan yang baik. Ketika ibu, pengasuh, atau pengelola makanannya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka besar risikonya seorang anak tersebut tumbuh kembangnya tidak bisa mencapai yang optimal karena pemenuhannya kurang. Penjelasannya sangat mencerahkan ya Pak Dian. Kalau dari Mbak Desti sendiri nih, ada nggak sih yang ingin ditanyakan ke Pak Dian? Masih ada beberapa pertanyaan sih ya Pak ya. Iya. Karena ini juga mungkin kurang maksimal untuk itu nutrisinya. Apa sih tipsnya biar isi piringku itu maksimal nutrisinya gitu Pak? Pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Desti, dan tenang, obrolan kita belum berakhir. Nah, setelah jeda kita akan dengarkan langsung jawaban dari Mas Dian lengkap dengan tips praktis yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Tetap di Point of View, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Cuaca panas, merasa lelah, dan haus saat beraktivitas. Tapi bingung, mau minum apa? Kita kembali lagi di segmen Point of View, masih bersama Mas Dian dan Mbak Desti. Nah, tadi sempat ada pertanyaan ya dari Mbak Desti nih, soal tips bagaimana cara untuk memenuhi gizi anak dengan cara yang mudah dan terjangkau. Sekarang kita akan dengarkan langsung jawaban dari Mas Dian, silakan Mas. Ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi di keluarga, khususnya untuk balita gitu ya, kita bisa menggunakan pedoman isi piringku. Di situ ibu ataupun rekan-rekan sekalian yang punya anak balita bisa memperhatikan bahwa di setiap piring saji untuk anak itu perlu ada separuhnya adalah sayuran, kemudian ada buah, seperempatnya bisa diisikan oleh sumber karbohidrat, bisa kentang, nasi, jagung, ubi, atau apapun yang bisa disediakan oleh keluarga, separuhnya diisi oleh sumber protein. Bisa berisi sumber protein hewani maupun juga diisi juga oleh sumber protein nabati. Penjelasan yang sangat jelas ya Mas ya, dan pastinya sangat bermanfaat untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk orang tua. Dari Mbak Desti sendiri nih, bagaimana tanggapannya setelah mendengar penjelasan dari Mas Dian, atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin untuk pertanyaan satu ya Pak, yang ini pokok banget buat PR saya. Oke. Anak saya tuh suka minum kemasan teh gitu loh, segala macam teh itu baik gak sih buat tumbuh kembang ke depannya Pak? Ada tipsnya nggak untuk itu? Ya, teh itu perlu diperhatikan sekali karena yang pertama, ketika anak terlalu banyak mengonsumsi teh itu punya risiko nanti muncul anemia pada anak kecil nih. Karena teh ini akan menghambat metabolisme zat besi. Yang kedua, teh khususnya teh kemasan itu tinggi banget gulanya. Ya. Jadi ketika anak terlalu banyak konsumsi teh, bahkan mungkin bisa lebih dari 2 gelas atau 2 botol per hari, asupan gulanya jadi tidak terkontrol. Ini membawa risiko di masa depan nanti, anak jadi punya risiko yang tinggi untuk mengalami diabetes mellitus. Jadi konsumsi teh boleh nggak? Boleh, selama tehnya kalau bisa bikin sendiri di rumah, bukan teh cem-ceman gitu ya. Tehnya cukup teh jernih, bukan teh kental, penggunaan gulanya cukup dibatasi saja. Itu mungkin ya, daripada teh botolan. Iya, saya suka banget itu ya, kalau anak kecil ya di Indomaret jajan gitu pasti mintanya teh. Iya. Rasa-rasa gitu, minuman berasa iya, Mbak. gitu. Tapi ya minum putihnya tuh alhamdulillah banyak ya, cuma ya itu selingannya kok tehnya tuh banyak gitu. Mungkin sebelum kita closing ada harapan untuk kedepannya Mengenai gizi Iya, kita gitu, masyarakat. Ya, saya berharap dengan program-program yang dijalankan di pemerintah itu punya niat dan tujuan yang baik. Harapannya pemerintah sudah mengeluarkan begitu banyak anggaran, silakan kita sebagai masyarakat bisa mensupport ketika diberi makanan, ketika diberi bahan makanan mentah misalnya, ataupun program-program yang dijalankan di puskesmas, di posyandu, ataupun di fasilitas kesehatan yang lain, kita sebagai masyarakat bisa mensupport itu dan
kita bisa berkolaborasi bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Semoga dari program-program tersebut itu bisa memberikan perbaikan gizi. Kita punya target 2045 Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, itu dimulai dari balita usia 4 tahun. 4 tahun, betul. Anak Mbak Desti tadi. Iya. Karena anak beliau, kita semua yang anak-anak usia balita di saat ini di usia tahun 2045 mereka akan berusia emas, 20 tahun, 25 tahun, di mana itu adalah masa-masa sekolah, selesai kuliah, dan waktunya mencari pekerjaan. Ketika anak di usia sekarang ini, 2025, anak tersebut memiliki tumbuh kembang yang baik, maka di tahun 2045 mereka akan tumbuh menjadi dewasa yang ideal dan baik. Semoga harapan ke depan yang disampaikan oleh Mas Dian bisa terwujudkan ya. Amin. Amin. Dan terima kasih banyak kepada Mas Dian dan Mbak Desti atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita dan pemirsa yang di rumah. Semoga diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi para orang tua, guru, dan seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap asupan gizi harian mulai dari hal-hal sederhana di rumah. Benar, jadi dari talk show Point of View pagi ini kita belajar bahwa pemenuhan gizi tidak harus mahal ataupun rumit. Dengan pengetahuan, kebiasaan yang baik, dan pemanfaatan bahan pangan lokal kita bisa mulai perubahan besar di rumah. Dan tentu saja terima kasih telah menyaksikan seluruh rangkaian berita dan bincang pagi ini dalam program Berawal, berita aktual dan akurat, sumber informasi terpercaya Anda. Kami akan terus hadir setiap pekan dengan isu-isu yang hangat, narasumber yang kompeten, serta sudut pandang yang memperkaya cara kita untuk melihat dunia. Saya Salsabila. Dan saya Margaret, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berawal, berita akurat dan dan aktual. aktual.